kami luruskan bahwa dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian (UU Asuransi) tidaklah diatur mengenai sanksi keterlambatan pembayaran klaim asuransi jiwa melebihi waktu 30 hari sejak klaim diterima. Mengenai lapangan keterlambatan pembayaran klaim asuransi, kita temui pengaturannya dalam pasal 23 ayat 1 PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian PP 73 1992 yang berbunyi, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Maka waktu pembayaran klaim asuransinya sendiri diatur dalam pasal 27 Keputusan Materi Keuangan Nomor 422 KMK 06/2003 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang berbunyi, perusahaan asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Sedangkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut di atas dapat kita lihat dalam pasal 37 PP 73 1992 yang menentukan setiap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha. Apabila perusahaan asuransi terlambat membayar klaim asuransi Anda, sebaiknya Anda menanyakan kepada perusahaan asuransi tersebut kapan mereka akan melakukan pembayaran. Anda dapat menyebutkan pada pihak perusahaan asuransi mengenai adanya kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran klaim asuransi tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Jika kemudian perusahaan asuransi tetap tidak membayarkan klaim asuransi yang telah disetujui tersebut, Anda dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar Wanis prestasi. Lihat pasal 1243 KUHP Perdata. Hal ini karena dasar dari asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian. Lihat pasal 1 angka 1 UU Asuransi. Penjelasan lebih jauh mengenai wanis prestasi. Adapun gugatan wanis prestasi karena klaim asuransi yang tidak dibayar ini pernah juga dilakukan oleh PT Pelayaran Manalangi pada 2010 lalu. PT Pelayaran Manalangi menggugat PT Asuransi Harta Aman Pratama karena menolak klaim kebakaran kapal yang dilakukan oleh PT Pelayaran Manalangi. Padahal perusahaan asal Surabaya ini terikat perjanjian asuransi Marine School and Machinery Policy. Majelis Hakim kemudian menyatakan PT Asuransi Harta Aman telah melakukan ingkar janji atau wanis prestasi sehingga gugatan pelayanan mana lagi harus diterima dan PT Asuransi Harta Aman harus membayar klaim sejumlah 8423200. Lebih jauh simak PT Asuransi Harta Aman harus bayar klaim Manalangi. Asuransi pendidikan unit link. Jenis ini juga merupakan gabungan dari layanan asuransi jiwa dan juga investasi premi yang dibayarkan setiap bulannya. Tidak hanya proteksi masa depan pendidikan anak, namun juga akan dikelola untuk produk investasi seperti reksadana. Keuntungan dari investasi akan dibagikan beriringan dengan tahap anak sekolah, misalnya saat akan masuk SD, SMP, atau SMA. Namun perlu dipahami juga bahwa setiap investasi memiliki resiko tersendiri. Meski ada peluang untuk mendapatkan imbal hasil atau keuntungan investasi yang tinggi di atas tabungan, namun di balik itu ada resiko yang tinggi pula.
Cara mendapatkan asuransi pendidikan. Bagaimana sobat sikapi? Apakah tertarik untuk membeli produk asuransi pendidikan? Ini merupakan ilustrasi cara untuk mendapatkan produk asuransi pendidikan. Yang pertama yaitu peserta menentukan asuransi pendidikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, peserta menghubungi perusahaan atau agen asuransi pendidikan. Selanjutnya, peserta melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan. Perusahaan memeriksa dan kelengkapan dokumen dan melaksanakan survei. Perusahaan menyetujui permohonan peserta. Peserta menerima polis asuransi pendidikan. Peserta membayar premi asuransi pendidikan. Dan cara mengajukan klaim asuransi pendidikan. Untuk membagikan proses klaim untuk biaya pendidikan tersebut, yang pertama, perusahaan menghubungi perusahaan atau agen asuransi terkait prosedur klaim. Yang kedua, peserta mempersiapkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, peserta datang ke perusahaan asuransi dan menyerahkan dokumen terkait. Selanjutnya, perusahaan memeriksa kelengkapan data peserta dan melakukan survei. Perusahaan menyetujui klaim asuransi pendidikan yang diajukan. Perusahaan memberikan waktu pencairan dana klaim. Peserta menerima pencairan dana klaim asuransi pendidikan. Adapun banyak orang yang mengambil kredit pemilikan rumah. Di sini saya akan menjelaskan tentang KPR. Tanpa tahu apa konsekuensinya dari telat bayar KPR, keterlambatan pembayaran cicilan sendiri dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan. Salah satunya denda berjalan. Dengan berjalannya adalah denda yang dikenakan ketika nasabah terlambat membayar cicilan KPR melebihi tanggal jatuh tempo. Lalu berapa denda telah bayar KPR yang harus ditanggung. Biasanya denda berjalan ini berkisar antara 0,5 sampai 1% per hari dari jumlah cicilan bulanan yang akan dilakukan dengan jumlah dari keterlambatan. Misalnya Anda telah membayar 10 hari, maka besaran dendanya adalah 1% dari jumlah cicilan dikali 10 hari. Jika belum membayar juga, barulah bank akan melakukan beberapa proses sebagai konsekuensi atas telat bayar KPR. Namun tentu saja ada beberapa prosedur yang dilakukan sebelum penyitaan rumah dilakukan. Berikut penjelasan lengkapannya.